Ketimpangan akses dan mutu pendidikan di wilayah Bogor. Wilayah Bogor terdiri dari Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Dua wilayah Bogor ini menghadapi kesenjangan pendidikan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Data Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa 47% sekolah di daerah terpencil kekurangan guru dan 65% anak pedesaan kesulitan akses pendidikan. Di peta, Bogor tampak utuh. Tapi kalau dilihat lebih dekat, pendidikan di sini terpecah jadi dua dunia. Kota yang terang dan desa yang tertinggal dalam bayang-bayang. Di satu sisi, laboratorium lengkap dan koneksi internet cepat. Di sisi lain, ruang kelas reot, guru terbatas, dan jalan setapak panjang ke sekolah. Kota Bogor punya satu SD setiap 2 km. Tapi di sebagian besar Kabupaten Bogor, satu SD bisa melayani hingga 15 km persegi. Di kota, SMA dan SMK terkonsentrasi di 5 kecamatan. Di desa seperti Jasinga dan Megamendung, sekolah menengah hanya mimpi jauh. Rata-rata siswa harus berjalan 7-12 km. Tak hanya jauh, fasilitas pun timpang. Di kota, akses digital jadi bagian belajar. Di pedesaan, internet jadi barang mewah. Di balik angka statistik, ada guru seperti Bu Ratna mengajar 4 kelas sekaligus hanya dengan 2 tenaga pengajar. Perpustakaan seadanya. Komputer bahkan belum ada listrik stabil. Tapi setiap hari semangat mereka tak pernah padam. Karena bagi mereka pendidikan bukan soal fasilitas, tapi panggilan hati. Pukul 5 pagi, Dwi sudah berangkat ke sekolah. 5 km jalan tanah, menyeberangi sungai kecil, melewati hutan, tanpa sepatu, tanpa bekal, tapi dengan semangat yang tak kalah dari siapapun. Di sisi lain kota, anak-anak lain masih tertidur nyenyak. Dan ketimpangan ini bukan pilihan mereka, tapi kenyataan sistem. Ketimpangan ini tidak terjadi begitu saja. Di pedesaan, satu guru menangani 38 siswa. Di kota, hanya 22 siswa per guru. 61% sekolah di desa bahkan belum mempunyai akses internet yang memadai. Dan anggaran pendidikan hanya 22% yang dialokasikan untuk wilayah terpencil. Padahal daerah-daerah itu mencakup lebih dari separuh wilayah Bogor. Masalah tidak berhenti di situ saja. Jalanan rusak, transportasi terbatas, dan bahkan logistik pendidikan pun terhambat. Lalu kita bertanya, bagaimana anak-anak ini bisa bermimpi tinggi? Ketimpangan ini bukan hanya soal bangunan sekolah, tapi tentang kemampuan anak-anak untuk memahami dunia dan mengubah masa depannya. Skor literasi di daerah terpencil 30% lebih rendah dibanding kota. Sedangkan angka putus sekolah di pedesaan bahkan 2 kali lipat lebih tinggi. Dan ketika mereka dewasa, lapangan kerja yang menunggu minim dan tak layak. Ini bukan hanya soal pendidikan, ini soal keadilan sosial. Dan ketimpangan ini merampas bukan hanya peluang, tapi juga harapan. Tapi di tengah keterbatasan, harapan tumbuh. Sekolah induk sampai cabang kini mulai menjangkau pelosok. Satu sekolah berkualitas, membina dan menguatkan sekolah-sekolah kecil di sekitarnya. Guru-guru keliling yang membawa pelajaran ke desa-desa terisolasi dan semangat baru. Gerakan seperti guru pedesaan berbagi kini hadir, bukan hanya mengajar, tapi menyemangati. Mereka tidak menunggu kebijakan,
mereka bergerak sekarang. SMPN 1 Cigombong. Dulunya sekolah kecil di pinggir kebun teh. Kini, sekolah ini menjadi pusat pembelajaran untuk seluruh kecamatan. Nilai ujian nasional mereka naik 22% dalam 3 tahun. Angka putus sekolah turun drastis, dari 15% kini hanya 3%. Dan 2023 lalu, mereka meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional. Cigombong membuktikan bahwa pendidikan bisa tumbuh dari pinggiran. Pendidikan bukan sekedar bangunan, bukan pula soal kurikulum yang rumit, tapi tentang harapan, tentang kesempatan yang harusnya adil untuk semua. Ketimpangan ini bukan nasib. Ia bisa diubah jika kita bersama-sama peduli. Mulai dari satu guru, satu sekolah, satu komunitas, dan satu langkah kecil dari kamu. Harapan yang seharusnya setara untuk siapapun dan dimanapun. Mari kita buka jalan mereka menuju masa depan, karena setiap anak berhak bermimpi. Pemetaan wilayah Bogor berdasarkan Indeks Akses Pendidikan menunjukkan bahwa kepadatan fasilitas pendidikan terkonsentrasi di pusat kota, seperti Bogor Kota, Cibinong, dan Cilengsi. Sementara daerah seperti Megamendung, Ciampea, dan Jasinga memiliki rasio sekolah per kapita yang sangat rendah. Sebagai contoh, Kota Bogor memiliki 1 SD setiap 2 km. Sedangkan di Kabupaten Bogor hanya ada 1 SD setiap 15 km. Dan 88% SMK atau SMA terpusat di 5 kecamatan dari total 40 kecamatan. Dan rata-rata jarak tempuh siswa pedesaan yaitu 7 km untuk SD dan 12 km untuk SMP. Observasi lapangan menemukan bahwa 32% sekolah di pedesaan tidak memiliki perpustakaan lengkap, 45% kekurangan laboratorium, dan 61% tanpa akses internet yang memadai. Kondisi ini berbeda drastis dengan sekolah di perkotaan yang telah memiliki fasilitas digital. Faktor penyebab ketimpangan pendidikan di wilayah Bogor yang pertama adalah distribusi guru, di mana ketidakmerataan jumlah dan kualifikasi guru dengan NER atau Net Enrollment Ratio guru berbanding siswa, yaitu 1:38 di pedesaan dan 1:22 di perkotaan. Penyebab kedua adalah anggaran daerah, di mana alokasi dana pendidikan kabupaten hanya 22% untuk daerah terpencil meski mencakup 63% wilayah. Faktor ketiga adalah infrastruktur. Di sini keterbatasan jalan dan transportasi menghambat mobilitas siswa dan distribusi sumber daya. Ketimpangan ini menghasilkan disparitas kemampuan literasi. Skor PISA daerah terpencil 30% lebih rendah dan angka putus sekolah pedesaan 2,4 kali lebih tinggi, dan keterbatasan lapangan kerja berkualitas di wilayah non-perkotaan. Ada beberapa cara mengatasi ketimpangan pendidikan di wilayah Bogor. Yang pertama adalah sistem zonasi dinamis, yaitu retribusi sumber daya berbasis kerapatan demografi dan geografis. Yang kedua adalah sekolah induk cabang. Satu sekolah berkualitas membawahi beberapa sekolah kecil di daerah terpencil. Dan yang terakhir adalah mobile teaching unit, yaitu guru berpindah dengan modul pembelajaran portable ke daerah terisolasi. Pemerintahan wilayah Bogor dapat membuat kebijakan seperti insentif khusus bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, seperti tunjangan 2 kali lipat dan fasilitas rumah dinas. Yang kedua adalah alokasi minimal 35% anggaran pendidikan daerah untuk pengembangan infrastruktur di pedesaan. Dan yang terakhir adalah kemandirian sekolah melalui teaching factory berbasis potensi lokal masing-masing wilayah.